Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Pertemuan 13 Kesehatan Seksual bagian 1. Pada pertemuan ini Anda akan mempelajari tentang kesehatan seksual bagian 1. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengenali bermacam-macam infeksi virus yang menular secara seksual, gejala-gejala dan pengobatannya, serta mengenali cara-cara untuk mencegah penularan IMS dan HIV atau ABCDE. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 13, Kesehatan Seksual, Bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah. Selamat datang di pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami macam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual, mengenali cara-cara untuk mencegah penularan IMS, termasuk HIV, ABCDE. Materi dan informasi yang disediakan terkait IMS adalah materi dan informasi yang disajikan dari sudut pandang kesehatan. Ini diberikan untuk tujuan pencegahan penyakit menular. Pada materi ini juga akan dijelaskan tentang salah satu pencegahan penyakit menular termasuk HIV, yakni dengan cara menggunakan pengaman pada saat melakukan hubungan seks. Kembali lagi diingatkan bahwa ini adalah informasi dari sudut pandang kesehatan dan dengan tujuan pencegahan penyakit menular. Diharapkan siswa-siswi dapat bijaksana untuk menggunakan informasi ini. Perlu diingat bahwa setiap siswa-siswi punya batas diri masing-masing dan siswa-siswi dianjurkan untuk mengingat dan memperkuat batas diri mereka masing-masing. Setelah pada pertemuan sebelumnya, Pak Justinus memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi mengenai kesehatan reproduksi. Hari ini, Pak Justinus akan memfasilitasi pembelajaran dengan tema Kesehatan Seksual bagian 1 pada siswa-siswi. Dalam mengajar, Pak Justinus selalu menerapkan tahapan pembelajaran. Untuk membangkitkan suasana belajar, Pak Justinus mengawalinya dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Setelah semangat, siswa-siswi terbangun, Pak Justinus menjawab pertanyaan pada kotak pertanyaan dan memeriksa pekerjaan rumah dari siswa-siswi. Tak lupa, Pak Justinus pun meminta siswa-siswi mengingat kembali pesan penting pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan sebelumnya membicarakan tentang kesehatan reproduksi termasuk pengenalan alat kelamin dan organ reproduksi perempuan dan laki-laki, mengenali risiko-risiko kehamilan di usia remaja, serta menjabarkan batas-batas dalam menjalin hubungan. Tujuan kegiatan mempelajari pada pertemuan kali ini yaitu 1. Mengenali bermacam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual, gejala-gejala, serta pengobatannya. 2. Mengenali cara-cara untuk mencegah penularan IMS termasuk HIV, ABCDE. 3. Mengenali faktor-faktor risiko dari penularan IMS dan HIV, serta mempertanyakan kembali asumsi-asumsi tentang risiko HIV. Pak Justinus dibantu Bu Silvi mengajarkan risiko lain dari hubungan seks tanpa pengaman, yaitu kemungkinan untuk tertular infeksi ataupun virus yang menular secara seksual, termasuk HIV. Siswa-siswi pun mulai menyimak pembelajaran.
Banyak infeksi serta virus yang menular secara seksual, mulai dari infeksi sederhana yang dapat diobati secara mudah dan permanen menggunakan pengobatan antibiotik, hingga virus-virus yang lebih rumit yang tidak dapat diobati dan dapat berakibat kematian. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa semua infeksi menular seksual atau IMS, termasuk HIV, dapat dicegah dengan cara yang sama. Infeksi menular seksual atau IMS umumnya menular melalui infeksi bakteri termasuk gonor, chlamydia, dan sifilis. Gejala-gejala dari IMS tersebut termasuk rasa sakit ketika buang air kecil, aroma atau cairan atau kotoran yang tidak wajar dari alat kelamin, rasa sakit pada perut, dan pendarahan dari alat kelamin. Beberapa orang mungkin tidak akan mengalami gejala-gejala IMS atau dapat menyangka bahwa itu adalah gejala-gejala dari penyakit lain. Gejala-gejala tersebut dapat disebabkan juga oleh infeksi yang menular secara non-seksual, seperti infeksi saluran kemih atau ISK, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan menstruasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kamu tertular IMS atau tidak adalah dengan menjalani tes dari perawat atau dokter yang dilakukan melalui sebuah pemeriksaan dan sampel atau contoh air seni atau darah untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda infeksi. IMS dapat diobati secara mudah dan permanen menggunakan pengobatan antibiotik yang bisa diperoleh dari seorang perawat atau dokter. Jika dibiarkan begitu saja atau tidak diobati, IMS dapat menyebabkan masalah-masalah serius seperti infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak dan pada beberapa kasus kematian. Selain infeksi menular seksual, kita juga harus mengetahui jenis-jenis virus yang menular secara seksual. Berikut adalah virus-virus yang menular secara seksual, yaitu virus papiloma manusia atau HPV, herpes, kutil kelamin, dan hepatitis B dan D, dan HIV. Virus-virus ini sifatnya lebih serius karena dapat dicegah, diobati, atau diminimalkan. Tetapi tidak pernah dapat benar-benar sembuh, berhubung virus tidak akan aktif jika berada dalam aliran darah. Gejala-gejala dan pengobatan dari virus-virus ini bervariasi. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. HPV merupakan jenis virus yang menular secara seksual yang paling lazim ditemui. Virus tersebut sangat umum dan tidak memiliki gejala-gejala, tetapi jika dibiarkan atau tidak diobati, dapat menyebabkan beberapa jenis kanker, seperti kanker serviks. Imunisasi HPV dapat menjadi jalan keluar untuk mencegah HPV, namun imunisasi tersebut belum tersedia untuk semua orang. Kutil kelamin. Kutil kelamin terbukti dengan adanya satu atau lebih kutil yang terasa gatal di sekitar alat kelamin atau anus. Kutil juga dapat timbul pada bagian-bagian tubuh lainnya, biasanya pada tangan dan kaki, yang disebabkan oleh virus yang serupa, tetapi tidak ditularkan secara seksual. Gejala-gejalanya, kutil diobati dengan tablet-tablet antivirus dan krim yang dapat diperoleh dari dokter atau perawat. Herpes terbukti melalui rasa sakit pada satu atau lebih bisul di sekitar alat kelamin atau anus. Bisul herpes juga dapat timbul pada bagian-bagian tubuh lainnya, biasanya pada bibir yang disebabkan oleh virus yang serupa, tetapi tidak ditularkan secara seksual. Virus tersebut tidak dapat benar-benar disembuhkan, tetapi dapat diobati dengan pengobatan antivirus. Jika dibiarkan atau tidak diobati, herpes dapat menular pada bayi ketika lahir dan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang serius. Hepatitis memiliki beberapa variasi, beberapa di antaranya ditularkan secara seksual dan lainnya tidak. Hepatitis B dan D merupakan virus-virus yang dapat menular secara seksual atau dapat menular melalui darah dan cairan-cairan tubuh lainnya. Virus-virus tersebut dapat diobati dengan pengobatan reguler, tetapi tidak dapat benar-benar sembuh. Untuk mencegah penularan IMS termasuk HIV atau AIDS, kita bisa menerapkan metode ABCDE. Apa itu metode ABCDE? Metode ABCDE adalah metode pencegahan HIV. ABCDE adalah singkatan dari Abstinence, Be Faithful, Condom, Drugs, dan Equipment and Education. A. Abstinence.
yaitu tidak melakukan hubungan seks hingga saatnya tepat. B. Be faithful, yaitu hanya melakukan hubungan seks dengan satu pasangan pada suatu waktu tertentu. C. Kondom, yaitu pengaman dapat mencegah beberapa jenis IMS, tetapi tidak semua IMS. Oleh karena itu, abstinence adalah pilihan paling sehat untuk kelompok remaja. D. Drugs, yaitu jangan berbagi jarum suntik karena dapat meningkatkan risiko tertularnya HIV. E. Equipment and Education, yaitu ketahui status atau keadaanmu dengan menjalani sebuah tes sederhana di sebuah klinik dan ajarkan kepada orang lain tentang risiko HIV. Begitu kiranya mengenai virus, infeksi, dan cara pencegahannya. Apakah Anda sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Di bawah ini merupakan gejala-gejala dari IMS, yaitu pilih 3 jawaban yang tepat. Rasa sakit ketika buang air kecil, rasa sakit pada perut, pendarahan dan nyeri alat kelamin. Huruf B dalam metode ABCDE merupakan singkatan dari B. Faithful. Macam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual. Pada umumnya, virus-virus yang menular secara seksual termasuk virus papiloma manusia HPV, herpes, kulit kelamin, dan hepatitis B dan D, dan HIV. IMS umum yang menular melalui infeksi bakteri termasuk gonore, chlamydia, sifilis. Gejala dari IMS tersebut termasuk 1. Rasa sakit buang air kecil. 2. Aroma atau cairan kotoran yang tidak wajar dari alat kelamin. 3. Rasa sakit pada perut. 3. Pendarahan dari alat kelamin. Pencegahan IMS dan HIV atau AIDS. A. Abstinence, tidak melakukan hubungan seks. B. Be faithful, setia. C. Kondom. D. Drugs. E. Equipment and Education, peralatan dan pendidikan. Demikianlah tadi pertemuan 13 kesehatan seksual bagian 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.